Kegagalan timnas Italia kembali lolos ke Piala Dunia bukan lagi sekadar hasil buruk sesaat, melainkan tanda adanya masalah besar yang sudah berlangsung lama. Untuk ketiga kalinya secara beruntun, tim yang dikenal sebagai Gli Azzurri harus menelan kenyataan pahit tidak tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kali ini, kekalahan dari Bosnia-Herzegovina melalui adu penalti di babak playoff menjadi pukulan telak yang semakin menegaskan kemunduran mereka. Jika melihat ke belakang, ini bukan kegagalan pertama. Italia sebelumnya juga tersingkir dari playoff oleh Swedia jelang Piala Dunia 2018 dan oleh Makedonia Utara pada 2022. Artinya, ada pola kegagalan yang berulang, dan itu menunjukkan bahwa akar masalahnya bersifat struktural, bukan sekadar faktor teknis di lapangan. Salah satu penyebab utama adalah menurunnya kualitas generasi pemain. Pada era kejayaan, Italia memiliki nama-nama besar seperti Alessandro Del Piero, Francesco Totti, dan Andrea Pirlo yang menjadi tulang punggung saat menjuarai Piala Dunia 2006. Mereka bukan hanya pemain hebat, tetapi juga pemimpin di lapangan. Saat ini, Italia tidak memiliki kedalaman kualitas yang sama. Memang masih ada nama seperti Gianluigi Donnarumma yang berada di level dunia, dan Sandro Tonali yang memiliki nilai pasar tinggi. Namun secara keseluruhan, skuad Italia saat ini tidak memiliki pemain yang benar-benar bisa menjadi pembeda di level tertinggi. Di lini depan, ketergantungan pada pemain seperti Matteo Retegui dan Maiskin menunjukkan bahwa Italia sedang kekurangan striker elit. Masalah ini tidak bisa dilepaskan dari penurunan kualitas liga domestik, Serie A. Pada era 1980-an hingga 1990-an, Serie A adalah liga terbaik di dunia. Pemain-pemain seperti Diego Maradona, Marco van Basten, dan Ruud Gullit datang ke Italia saat berada di puncak karir mereka. Kompetisi yang ketat membuat pemain lokal berkembang pesat. Namun saat ini, kondisi tersebut berubah drastis. Banyak klub Italia mengalami penurunan finansial dan lebih memilih merekrut pemain veteran dibanding mengembangkan talenta muda. Bahkan, pemain terakhir dari Serie A yang memenangkan Ballon d'Or adalah Kaká pada tahun 2007 bersama AC Milan. Sejak saat itu, pengaruh Italia di panggung sepak bola dunia terus menurun. Selain itu, sistem pembinaan pemain muda juga menjadi sorotan. Setelah adanya putusan Bosman Ruling, jumlah pemain asing di liga-liga Eropa meningkat drastis, termasuk di Italia. Hal ini membuat pemain muda lokal kesulitan mendapatkan menit bermain di tim utama. Akibatnya, regenerasi pemain menjadi tidak optimal. Faktor lain yang cukup menarik adalah perubahan minat olahraga di Italia. Kesuksesan atlet seperti Jannik Sinner membuat banyak anak muda mulai beralih ke tenis. Data menunjukkan bahwa jumlah penggemar tenis dan sepak bola di Italia kini hampir seimbang. Selain itu, prestasi di olahraga lain seperti Formula 1 dan Olimpiade juga turut mengalihkan perhatian generasi muda. Di sisi lain, dukungan terhadap tim nasional juga tidak sekuat dulu. Berbeda dengan klub-klub Italia yang memiliki basis ultras yang fanatik, timnas justru sering mendapatkan tekanan dari suporternya sendiri. Pelatih seperti Gennaro Gattuso bahkan memilih stadion dengan kapasitas lebih kecil untuk mengurangi tekanan mental pemain. Hal ini menunjukkan bahwa atmosfer yang seharusnya menjadi keuntungan justru bisa berubah menjadi beban. Masalah infrastruktur juga turut berkontribusi. Banyak stadion di Italia yang sudah usang dan belum dimodernisasi. Hanya Juventus yang memiliki stadion modern milik sendiri. Klub-klub besar seperti Inter Milan dan AC Milan bahkan masih harus berbagi stadion lama. Keterbatasan ini berdampak pada pendapatan klub, yang pada akhirnya memengaruhi daya saing mereka di level Eropa. Jika ditarik lebih dalam, kegagalan ini juga berkaitan dengan aspek kepemimpinan. Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, dinilai gagal melakukan reformasi yang diperlukan. Presiden Federasi, Gabriele Gravina, bahkan mendapat tekanan besar dari publik namun tetap bertahan di posisinya. Kurangnya akuntabilitas ini membuat perubahan menjadi sulit terjadi. Dari sisi mental, trauma masa lalu juga masih membayangi. Kekalahan dari Makedonia Utara pada 2022 dan kegagalan sebelumnya menciptakan tekanan psikologis yang besar. Gattuso sendiri menyadari bahwa pemainnya membawa beban tersebut ke dalam lapangan. Dalam situasi seperti ini, kesalahan kecil bisa berdampak besar karena tekanan mental yang berlebihan. Jika dibandingkan dengan era kejayaan, perbedaannya sangat jelas.
Dulu, Italia memiliki sistem yang kuat dari akar hingga puncak, mulai dari akademi, liga domestik, hingga tim nasional. Kini, semua aspek tersebut mengalami penurunan secara bersamaan. Itulah mengapa kegagalan ini tidak bisa diselesaikan dengan mengganti pelatih saja. Kesimpulannya, kegagalan Italia lolos ke 3 Piala Dunia beruntun adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor. Menurunnya kualitas pemain, lemahnya pembinaan usia muda, penurunan kualitas liga, perubahan minat olahraga, tekanan supporter, infrastruktur yang tertinggal, serta masalah kepemimpinan. Semua faktor ini saling berkaitan dan membentuk krisis yang kompleks. Jika tidak ada reformasi besar dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin Italia kembali gagal di masa depan. Namun jika sejarah mengajarkan sesuatu, Italia adalah negara yang pernah bangkit dari keterpurukan. Pertanyaannya sekarang bukan apakah mereka bisa bangkit, tetapi kapan dan bagaimana mereka akan melakukannya.